Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kita masih mendapat kesempatan beribadah pada hari yang bahagia ini. Hari ini kita akan merenungkan temanya indahnya hidup dalam terang, ya, indahnya hidup di dalam terang. Jadi sebagai orang percaya, ya, saya mengawali sedikit sebelum kita baca firman Tuhan. Jadi saudara sebagai orang percaya, ya, orang Kristen, ya, kita percaya kita ini hidup bersama dengan Tuhan kita, ya. Kristen sendiri artinya Kristus di dalam diri kita, di dalam orang percaya, ya. Jadi kita dengan kata lain dalam istilah bacaan kita hari ini, kita ini memiliki persekutuan dengan Kristus, ya, Immanuel, Yesus di dalam diri kita, ya. Nah, jadi saudara, tapi apakah kita mengalami, ya, buah daripada kehidupan yang bersekutu dengan Kristus itu? Ya. Apakah kita mengalami sukacita yang sejati? Apakah kita mengalami damai? Apakah kita di dalam kehidupan sehari-hari ini dipakai Tuhan, ya? Sehingga kita juga merasakan hidup yang memuaskan, ya, hidup yang penuh sukacita. Itu, ya. Jadi saudara, banyak kita akhirnya tidak mengalami itu semua karena kita berpikir kita bersekutu dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, tetapi sejatinya tidak, ya. Nah, hari ini itu tema kita, ya. Jadi saudara, dengan kata lain, apakah, ya, kita ini mengalami judul khotbah hari ini, yaitu indahnya hidup di dalam terang, ya. Kenapa? Karena bersekutu dengan Tuhan adalah di dalam terang, ya. Tidak bisa di dalam kegelapan, itu saudara. Nah, jadi saudara, dengan kehidupan kita, dengan, ya, pergumulan kita, dengan pengajaran yang berkembang saat ini, ya, dan juga pengaruh pemikiran dunia, ya, yang menyebabkan firman Tuhan itu tidak menjadi otoritas hidup kita, ya. Sehingga akhirnya kita menjalani kehidupan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan iman kita, dan akhirnya kita tidak mengalami apa yang Tuhan rencanakan yang baik bagi kita itu, ya. Nah saudara, mari kita belajar tentang hal ini, ya, tentang bagaimana hidup kita ini seharusnya, ya, dan apa harusnya yang kita alami melalui bacaan hari ini, yaitu 1 Yohanes 1, 3-10, ya. 1 Yohanes 1 ayat 3-10. Saya bacakan di dalam bahasa terjemahan paling baru, ya, seperti dalam Alkitabnya gembala kita. Jadi bacaannya 1 Yohanes 1 ayat 3-10. Nah, tapi saya bacakan aja dari ayat 1, ya. Kalau di dalam bahasa terjemahan baru ini dimulai dengan judul kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, ya, kami itu para rasul, yang telah kami lihat dengan mata kami, ya, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu Yesus, itulah yang kami tuliskan. Ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, ya. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita, ya. Ayat 5 dengan judul Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami
sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, ini ya, tetapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita, dalam kitab. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan dan menjadi pelaku, saudara ya. Jadi sebab latar belakang bacaan ini adalah adanya ajaran yang disebut Gnostik pada waktu itu, atau awal dari Gnostik, yang mengajarkan bahwa materi itu jahat dan yang baik itu roh ya. Materi itu jahat dan yang baik itu roh. Nah, jadi saudara, karena itu mereka mengajarkan bahwa Yesus itu tidak datang secara fisik ya, tapi hanya roh. Karena apa? Karena fisik itu jahat begitu ya. Jadi tapi di dalam bacaan kita itu Yohanes menolak ajaran itu ya. Menegaskan ya bahwa Yesus adalah Allah yang datang di dalam tubuh manusia, yang Dia lihat, yang Dia dengar, yang Dia raba ya di ayat-ayat awal itu ya. Jadi Dia betul-betul manusia ya, yang betul-betul Allah yang datang di dalam diri manusia gitu ya. Itu ada alasannya, nanti kita akan sampai ke sana ya. Jadi firman yang kekal itu, Yesus itu datang di depan mata para rasul gitu saudara ya. Datang para rasul. Dan para rasul itu kemudian memiliki persekutuan dengan Dia ya. Memiliki persekutuan dengan Dia. Dan di dalam bacaan kita, kalau kita ingin memiliki persekutuan dengan Allah itu, kita harus memiliki persekutuan dengan sang rasul ya, sang rasul. Berarti kita harus ada kesamaan dengan para rasul itu ya. Ya. Jadi saudara, jadi Yohanes ini menyiapkan pendengarnya untuk mendengar firman Allah ya, dengan keyakinan ya. Karena apa? Dia mengatakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar ya, itulah yang Dia sampaikan. Ya, jadi ini sesuatu yang memiliki bobot ya. Apa yang disampaikan ini memiliki bobot apa? Ilahi, karena ia dengar dari Kristus ya. Langsung gitu. Yang adalah Allah ya. Dan yang kami sampaikan ya, berarti para rasul yang menyampaikan. Berarti apa yang disampaikan ini adalah rasuli gitu ya. Jadi Allah, ilahi dan rasuli sekaligus ya. Jadi pengajaran ini saudara ya, sebenarnya semua pengajaran itu, tetapi ini di awal di kitab ini ya. Jadi apa yang kita akan dengar ini memiliki bobot, memiliki otoritas. Karena apa? Karena datang dari Allah sendiri, yaitu Yesus, dan disampaikan oleh para rasul ya, yaitu Yohanes ya, yang dia mendengar sendiri gitu saudara ya. Jadi ini benar, ini bukan ajaran yang berkembang itu ya. Ajaran Gnostik itu yang mengatakan bahwa manusia fisik itu jahat dan yang baik itu roh. Jadi Yesus itu datang dalam bentuk roh gitu. Hanya kita lihat aja tetapi bukan fisik beneran ya. Itu saudara ya. Nah, jadi saudara jadi sebenarnya ini adalah inti apa yang disampaikan ini adalah inti dari pemahaman kita menjadi Kristen ya, menjadi Kristen ya. Jadi saudara, ini berbicara tentang persekutuan dengan Sang Pencipta itu sendiri ya. Jadi saudara menjadi Kristen bukan sekedar datang ke gereja,
ya, bukan sekedar beribadah, bukan sekedar memberi persembahan, ya, melayani, ya, mengaku Kristen, punya KTP Kristen, ya. Tidak, saudara, ya, tetapi menjadi Kristen sejatinya adalah hidup dalam persekutuan dengan Sang Pencipta itu, ya. Melalui para rasul, ya, karena para rasul dipakai oleh Tuhan itu, ya. Dan kemudian kita bisa melihat berarti juga di dalam persekutuan dengan satu dengan yang lain, gitu, saudara. Jadi kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan yang lain, itu juga, ya, tidak sesuai dengan apa yang para rasul sampaikan atau yang Yesus ajarkan, ya, itu, ya. Nah, itu. Jadi saudara, jadi inti daripada berita firman Tuhan ini adalah memiliki persekutuan dengan Allah dan kemudian dengan sesama, ya. Dengan Allah, dengan sesama. Dan persekutuan ini berbeda dengan persahabatan, ya. Jadi saudara, berbeda dengan persahabatan dengan orang-orang, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sifatnya itu kekal, ya, karena dimulai dengan Allah. Jadi saudara, persekutuan kita dengan Allah jelas kekal, karena Allah kekal, ya. Kalau kita ikut Dia, maka persekutuan Dia dengan Dia kekal. Tetapi kita baca tadi, kalau kita bersekutu dengan Dia, kita bersekutu dengan para rasul, kita bersekutu satu dengan yang lain. Berarti saudara, hubungan kita ini kalau betul-betul atas dasar hubungan kita dengan Allah, maka hubungan satu dengan yang lain ini kekal, gitu saudara, ya. Jadi saudara akan ketemu lagi nanti di sorga, ya. Saya dengan saudara, saudara satu dengan yang lain. Jadi kalau di tempat ini masih ada yang tidak mau nyapa, yang tidak mau memaafkan, yang tidak ada emosi apa-apa, ya, kayak kita menonton bioskop saja, saudara, kita harus bertobat, saudara, ya. Kenapa? Karena kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain, yang sifatnya kekal, ya, dan sangat dalam, berbeda dengan persahabatan biasa saja, saudara, ya. Tapi hubungan kita ini sangat mendalam, ya. Dan saudara, dengan kehidupan yang di dalam persekutuan itulah kita diberkati, ya. Kenapa? Karena kita berarti hidup bersama dengan Sang Pencipta sendiri, kemudian bersama, dan saudara, hidup bersama dengan Pencipta kita berarti adalah hidup yang bersama berkat itu, gitu. Jadi berkat terbesar kita adalah hidup bersama dengan Dia, saudara, karena Dia adalah sumber berkat kita, ya. Jadi satu dengan yang lain ini sedang di dalam proses, ya, untuk akhirnya memiliki kesatuan hati dan kesatuan pikiran, ya, melalui firman, melalui pengenalan, ya. Kita ini sedang disatukan, saudara, untuk menjadi di dalam satu persekutuan. Jadi saudara, kalau saudara membayangkan, ya, jemaat yang kemudian bersekutu itu adalah jemaat mula-mula, ya, yang bisa dibaca di Kisah Para Rasul itu, ya, ayat pasal 2 kalau nggak salah, ya, 47 atau berapa itu. Di situ dikatakan jemaat itu bertekun di dalam firman. Jadi semua di dalam jemaat itu bertekun di dalam firman yang disampaikan para rasul, gitu. Jadi saudara, firman itu menjadi penting bagi jemaat yang hidup di dalam persekutuan itu, ya. Kemudian menjadi dasar daripada iman mereka dan perilaku mereka, gitu, saudara, ya. Nah, kemudian mereka bertekun di dalam doa, ya. Jadi jika kita bersekutu, maka kita berdoa bersama, bertekun. Kita bertekun beribadah, ya. Kita bertekun beribadah bersama, ya. Dan saudara, di dalam jemaat itu dibayangkan adalah persekutuan yang membuat satu orang setia terhadap yang lain, ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang satu itu tidak akan dibiarkan, ya. Bahkan mereka berkorban sangat besar, menjual rumah dan sebagainya untuk menolong yang membutuhkan, saudara. Itulah bentuk persekutuan yang seharusnya, saudara, ya. Dan karena itu, saudara, kita tambahkan, ya, bahwa
persekutuan itu tidak berakhir hanya di gereja ini, saudara, ya. Tidak hanya bersama-sama kita beribadah, ya, tapi setelah di luar sana, ya, kalau ada yang sakit, ada yang mengalami masalah, ya sudah, itu urusan sendiri-sendiri. Jadi itu jauh sekali dari persekutuan, ya. Karena apa? Karena persekutuan kita adalah dengan Allah itu sendiri, dengan para rasul yang kita percaya, ya, dengan gembala, dan satu terhadap yang lain, saudara. Itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, bagaimana kita bisa memiliki persekutuan seperti itu, ya? Ya, dan dikatakan, saudara, di dalam ayat tadi bahwa kalau kita hidup di dalam persekutuan itu, maka sukacitaku menjadi sempurna. Jadi, saudara, sukacita kita itu sempurna kalau kita itu hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesama, saudara. Ya, jadi sukacita itu sempurna. Jadi, saudara, sukacita yang sudah tidak terbatas lagi oleh situasi lingkungan kita, ya. Kesulitan, kemiskinan, malapetaka, mara bahaya dan sebagainya tidak mengganggu sukacita kita lagi kalau kita bersama dengan Tuhan dan dengan sesama, ya. Dengan sendirinya, dengan sesama. Jadi kehidupan itu, saudara, kehidupan itu terjadi, ya, kalau kita hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa mengalami seperti itu? Maka ada 3 poin yang kita akan lihat. Satu, saudara, kita harus mengenal bahwa Allah itu terang, ya. Allah itu terang. Nah, nanti apa maksudnya Allah itu terang? Kedua, tidak hidup di dalam kegelapan, ya. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, ya kita tidak bisa hidup bersama dengan terang, gitu, ya. Gitu. Dan ketiga, ya, tidak dalam kegelapan berarti hidup di dalam terang. Ya, jadi tiga poin itu, saudara, ya. Ya, jadi saudara, pertama, hidup di dalam persekutuan dengan Allah harus mengenali bahwa Allah itu terang, ya. Harus mengenali Allah itu terang. Ayat 5 itu mengatakan begini, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa dari Dia langsung, ya, berarti dari Yesus ini. Kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, ya. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab terang itu bisa memiliki arti yang macam-macam, ya. Misalnya sifat Allah yang menyatakan dirinya, ya, menyatakan dirinya, ya. Allah yang benar, ya, yang melawan ketidakbenaran. Terima kasih. Ya, jadi saudara, wah, nanti jatuh, ya. Terang bisa berarti macam-macam, saudara, ya. Itu bisa kemuliaan Allah, itu juga bersinar, saudara, ya. Ya, terang. Jadi pada waktu Musa itu bertemu dengan Allah, dia kembali dan dia bersinar, saudara. Terang, ya. Gitu, saudara, ya. Tapi saudara, di dalam bacaan kita, terang ini artinya adalah kudus, ya. Karena apa? Karena dikatakan di dalam Dia, ya, penjelasannya di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, gitu, saudara. Jadi saudara, kita harus mulai, saudara, ya, kalau mau bersatu dengan Allah, kita mulai dengan Allah. Jangan mulai dengan diri sendiri, ya, saya butuh ini, ya, saya butuh berkat, saya butuh kerjaan, saya butuh pasangan, saya butuh anak, ya. Saudara, itu adalah jelas, ya. Setiap orang punya kebutuhan. Tetapi kalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan, mulai dengan Tuhan. Tuhan itu begitu besar, saudara, ya. Dan Dia itu begitu kaya. Jadi semua masalah itu tidak sulit bagi Allah untuk memberikan kepada kita. Tetapi Dia ingin kita mulai dengan terang. Ya, berarti mulai dengan Allah, ya. Kita mau bersekutu dengan Dia, kita mulai dengan Dia, ya. Pikir Dia, ya. Lupakan ego saudara itu, ya. Saya butuh ini, saya ingin ini. Lupakan, saudara, ya. Kalau saudara terus saja kejar itu lebih daripada yang lain, maka kita tidak bisa, saudara, bersekutu dengan Allah, ya. Ya, itu poinnya, ya. Nah, jadi saudara, jadi Allah itu adalah Allah yang kudus, ya. Berarti Dia itu benar, ya. Allah itu baik
Allah itu tidak ada jahatnya, ya. Jadi saudara, tidak akan orang yang bersatu dengan Allah kemudian ada jahatnya gitu, ya. Jadi teroris atau apa gitu. Saudara, tidak ada, ya. Karena Allah itu terang, yang berarti Allah itu kudus, Allah itu murni, Allah itu benar, Allah itu baik, sempurna, gitu saudara. Jadi iman kita itu harus kepada Allah yang seperti itu, ya. Jadi kita tidak curiga kepada Tuhan, kita percaya kebaikannya. Kalau toh sekarang ada cobaan, sekarang ada masalah, kesulitan, kita tetap percaya bahwa Dia itu baik. Karena Allah sendiri mengatakan, aku adalah terang, gitu saudara. Nah, jadi saudara dimulai dengan Allah itu sendiri, jangan dimulai dari diri sendiri, ya. Itu. Nah, saudara juga dimulai dari kekudusan Allah, ya. Allah juga kasih saudara, ya. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca itu tidak mengatakan Ia adalah kasih. Padahal benar Dia itu kasih saudara, ya. Ya. Jadi tapi Dia mulai dari Ia adalah terang, ya. Memang kita lebih suka mendengar Allah itu kasih saudara, ya. Wah, kalau kasih itu kan bayangannya ya Dia akan berkorban untuk kita, Dia akan memberi kita, memperhatikan kita dan sebagainya, ya. Tetapi semua itu bisa menyesatkan saudara, ya, kalau tidak diimbangi dengan fakta yang Dia sampaikan bahwa Dia itu adalah terang, yang adalah kudus, ya. Saudara, jadi saudara kalau Dia mulai dengan terang, dengan kudus, ya, berarti kita juga harus membina hubungan kita dengan Tuhan itu di dalam kekudusan. Jadi saudara, kenapa kok harus seperti itu saudara, ya? Jadi saudara, kalau kita tidak melihat secara jelas bahwa Allah itu kudus, maka kita tidak bisa terlalu yakin dengan salib saudara, ya. Jadi salib itu, ya, adalah menyelesaikan masalah dosa. Karena Allah itu kudus, ya. Karena Allah kudus, dosa harus diselesaikan, gitu. Nah, nggak bisa, ya abaikan saja. Sekarang kita baik lagi, nggak bisa saudara, ya. Nah, kalau kasih mungkin masih bisa, ya, dilupakan saja. Tapi saudara, Allah itu juga kudus. Karena itu kalau ada dosa harus diselesaikan. Dan bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah di salib, ya. Sehingga kita yang harusnya mati tidak perlu mati, tetapi Kristus yang mati saudara, ya. Jadi kenapa kok kita harus jelas sekali bahwa Allah itu terang, Allah itu kudus? Karena tanpa kejelasan bahwa Dia itu kudus, kita bisa mengabaikan arti salib itu saudara. Itu antara lain saudara, ya. Nah saudara, juga dengan mengatakan bahwa Allah terang, ini juga saudara, ini juga mengekspos para guru palsu, ya, yang tidak menekankan kekudusan itu, ya. Jadi mereka mengatakan saudara, ya, ajaran gnostik ini, mereka itu kalau sudah percaya, kemudian itu mereka menjadi rohani, dan rohani itu sudah tidak bicara lagi ranah dosa, ya. Jadi mereka itu tidak ada lagi dosa di dalam diri mereka, dan bahkan mereka bisa melakukan dosa dengan fisik, tetapi roh mereka itu tidak berdosa gitu. Wah, itu pengajaran menyenangkan saudara, ya. Jadi kita bisa menikmati kehidupan dengan dosa, ya, tapi tidak dipermasalahkan dengan Tuhan, karena itu ranahnya berbeda gitu. Nah, itu ajaran gnostik saudara. Tapi dengan mengatakan bahwa Allah itu terang, Allah itu kudus, itu mengekspos, ya, tidak bisa, ya, bahwa kita ini hidup dengan sembarangan, karena Allah kita itu Allah yang kudus. Berarti kita juga harus hidup dengan kudus, ya. Ya, jadi saudara, juga dengan ini saudara, dengan kudus ini kita juga segera sadar bahwa kita ini orang yang berdosa saudara, ya. Siapa yang tidak merasa berdosa, ya? Ya, kita segera sadar, wah kita ini berdosa, dan karena itu kita memerlukan Dia, kita memerlukan pengampunan Dia, kita memerlukan anugerah Dia, ya. Dan kita memerlukan pengampunan itu terus-menerus karena kita berdosa terus-menerus saudara, ya. Itu, ya. Nah saudara, poin lain lagi saudara, ya, kenapa kok ditekankan pada kekudusan ini saudara? Kenapa? Karena kalau kita menerima kekudusan Allah ini dan kemudian kita mengikuti jalannya, maka kita akan mengalami sukacita yang sejati, gitu saudara. Ya, kita masih bisa berdosa saudara, ya, tetapi kita tidak menutupi dosa kita,
kita menyadari itu harus diselesaikan, kita nanti ayat-ayat berikutnya akan mengatakan kita minta ampun kepada Dia, dan Dia menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan ketika kita diselesaikan dosa kita, diampuni, maka kita akan mengalami sukacita yang sejati. Ya. Itu saudara, ya. Sehingga penting sekali kita menerima, ya, beriman kepada Allah yang seperti ini, ya. Itu saudara, ya. Jadi kalau Allah adalah terang, ya, maka kita juga berarti harus hidup di dalam terang gitu, ya. Artinya apa? Artinya kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, ya. Jadi saudara mungkin ada yang ya masih punya hobi, punya dosa favorit, ya. Misalnya ya kalau keluarga mungkin suami yang kurang mengasihi istri aja, ya, yang sederhana, ya, yang harus diakui makin umur makin sulit, saudara, ya, kalau tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Karena cantiknya makin hilang, cerewetnya makin banyak, ya. Wah, tuntutannya makin macam-macam, ya. Wah, itu kalau tidak hidup bersama Tuhan tidak bisa mengasihi itu, ya. Atau istri menghormati suami juga makin sulit, saudara, ya. Dulunya ganteng, mungkin belum pensiun, uangnya banyak. Sekarang udah pensiun, nggak ada apa-apa, ya. Nah, itu untuk menghormati lebih sulit, saudara, ya. Itu hanya bisa kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita punya sikap seperti itu, saudara, ya, saya melihat, ya, saudara, ada orang Kristen yang istrinya melecehkan suaminya bahkan di depan orang lain, ya. Oh, kamu bisa apa? Kamu punya apa? Ya. Sampai akhirnya cerai, saudara, ya. Padahal Kristen sekali gitu loh. Ya, jadi saudara, kalau kita hidup model begitu, ya, ada dosa favorit yang kita jalani, walaupun yang lain sudah kita usahakan lebih baik, ke gereja, memberi persembahan, ya, berusaha memberi dan sebagainya, ya. Tapi kalau ada dosa-dosa seperti itu, saudara, ya, itu saudara tidak bisa hidup di dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang, ya. Gitu, saudara, ya. Nanti saudara bisa cari di ayat lain yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan banyak, semua sudah baik, kita berdosa dalam satu hal, maka kita berdosa kepada yang memberi hukum itu, ya. Memberi hukum itu. Berarti kita tetap saja melanggar gitu, saudara, ya. Itu, saudara, ya. Jadi kita harus sadar bahwa Allah itu terang, karena itu kita harus hidup di dalam terang, saudara, ya. Jangan saudara memiliki sesuatu yang masih disembunyikan, ya. Kita selesaikan dengan Allah setuntas-tuntasnya. Nah, saudara, kemudian poin kedua lagi, poin berikut lagi, kalau kita mau hidup di dalam persekutuan dengan Allah, berarti kita tidak hidup di dalam kegelapan, ya. Itu, saudara, ya. Itu dikatakan begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, ya, dan tidak melakukan kebenaran. Ya, jadi ya, saya juga bingung, ya, saudara, ya, karena ada orang yang Kristennya makin lama makin baik, tapi dia itu sudah meninggalkan istrinya yang lain dan menikah dengan istri yang lain, istri yang baru, ya kan? Dan saudara, ini hal-hal seperti ini, ya, seperti gubernur kita segala itu, saudara, ya. Itu mantan gubernur DKI itu ya, dengan hidup seperti itu, saudara, dan merasa benar, ya. Wah, itu, saudara, ya, itu sangat tidak sesuai dengan ajaran ini, saudara, ya. Jadi kalau saudara punya dua istri, misalnya suami, ya, kemudian tenang-tenang hidup dan merasa tetap sebagai orang Kristen, sebagai orang yang rohani, nah, saudara, ini hidup gelap, saudara, ya. Ini saudara hidup di dalam kegelapan, ya. Atau saudara bekerja, punya usaha, dan di dalam usaha saudara terus saja menipu pajak, ya. Membuat dua pembukuan supaya tidak bayar pajak. Wah, saudara hidup dalam kegelapan, ya. Hati-hati, saudara, ya. Dan ini bisa berdusta, ini bisa menipu diri sendiri. Saudara merasa aman, nanti ketemu Tuhan baru kaget. Aku tidak kenal engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Nyala dari hadapanku pada saat sudah
menentukan sekali saudara, mau masuk surga atau neraka. Tahu-tahu salah saudara. Karena dipikir selama di dunia sudah oke, ya. Saya sudah banyak memberi, saya sudah ini. Tapi ada sesuatu yang saya tidak kerjakan, ya. Yang saya sadar Tuhan tegur, saya tidak kerjakan, ya. Bisa, saya pikir bisa dikurangi lah gitu dari perbuatan baik saya. Ternyata nggak bisa saudara, ya gitu saudara ya. Jadi itu saudara ya. Jadi tidak hidup di dalam kegelapan, ya. Jadi saudara tidak ada orang Kristen sejati, ya. Kalau orang Kristenan ada, tapi kalau orang Kristen sejati tidak ada yang hidup di dalam kebiasaan suatu dosa, gitu saudara. Kita masih bisa berdosa, tetapi tidak mau hidup di dalam kebiasaan berdosa. Ya, kalau itu pemarah, ya, melawan, saudara, ya, melawan, ya, marah dibilang, ya, boleh marah, tapi untuk kebenaran. Tapi marah manusia banyak membuat kejahatan. Karena itu harus berhenti marah, ya, atau marah pendek saja, supaya nggak kemudian salah marahnya, ya. Nah, tapi ada orang yang sulit, ya, suka marah, menikmati marah, saudara. Ya tahu di sini mudah-mudahan tidak ada, ya. Tapi biasanya adanya di rumah, saudara, ya. Di rumah apa ya? Ya, dan tidak laki-laki, tidak perempuan, ya. Ada yang suka marah, saudara, ya. Itu saudara, kalau itu saudara nikmati, maka saudara hidup di dalam kegelapan, ya. Jangan sampai saudara kaget nanti ketemu Tuhan, saudara diusir, ya. Karena apa? Karena dulu suka marah, padahal yang lain sudah baik, saudara, gitu, ya. Begitu, saudara. Harus hati-hati, ya. Jadi, saudara, kita harus melihat pola hidup kita, ya. Dan kita harus dengan kerendahan hati, betul-betul bersatu dengan Tuhan, ya. Karena, saudara, kita itu sangat mudah hidup di dalam kegelapan, ya. Sangat mudah. Kita melakukan sesuatu yang diperintahkan, yang dilarang, itu sudah berdosa, jelas, ya. Jangan membunuh, jangan menginginkan ini agak susah, saudara, ya. Jangan tinggi hati, ya ini agak susah, ya. Jadi ini aja sudah gampang membuat kita hidup dalam gelap, saudara, ya. Sedikit tinggi hati kan gampang, saudara, tinggi hati itu, ya. Bahkan nggak kelihatan, ya. Apa saudara bisa apa, ya, tinggi hati. Saudara punya apa, saudara tinggi hati. Memegahkan diri, ya, menyombongkan diri dan merasa lebih daripada yang lain. Oh, di sini saya lebih daripada yang lain. Nah, itu saudara sudah berdosa, ya. Kemudian saudara tidak melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan juga berdosa, saudara, ya. Kalau ada orang membutuhkan, saudara harusnya menolong, tapi tidak, itu berdosa, saudara, ya. Karena kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan perintah kita lakukan, ya. Melakukan yang dilarang berdosa, tidak melakukan yang diperintahkan berdosa juga, saudara, ya. Dan saudara, banyak yang kita tidak mengerti bahwa kita ini berdosa, saudara, ya. Kita ngomong apa, ya, di dalam lingkungan, kemudian ada orang yang tersandung, ya. Udah, saya nggak mau ke gereja lagi, gitu. Wah, itu kan membuat batu sandungan, berdosa, saudara. Tapi kita nggak sadar, ya, kita nggak rasa, saudara. Tetap berdosa, saudara, ya. Nah, jadi saudara, karena itu kita itu harus hidup di dalam persekutuan dengan Dia, ya, dan meminta anugerahnya itu, pengampunannya, terus menerus itu, karena begitu mudah kita hidup di dalam kegelapan. Jadi saudara, kenapa kok ditekankan tidak hidup di dalam kegelapan? Karena dengan mudah kita hidup di dalam kegelapan, saudara, ya. Dan Tuhan tidak ingin kita tidak sadar, dan kemudian di sana Tuhan terpaksa menolak, gitu, saudara, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, dan saudara hidup di dalam kegelapan ini sebenarnya bukan karena itu kebiasaan, saudara, ya. Ya, kalau saudara tidak mau bertobat kan kebiasaan. Jadi saudara hidup di dalam kegelapan bukan hidup orang yang tidak percaya, ya. Kalau bukan hidup orang percaya yang jatuh dalam dosa, gitu, saudara. Karena ini kebiasaan, gitu, ya. Berarti saudara hidup di dalam kegelapan ini adalah hidup orang yang belum percaya, walaupun KTP-nya sudah Kristen, saudara, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau percaya
itu hidup di dalam persekutuan dengan Dia, maka itu akan disorot oleh terang Allah itu, ya. Sehingga kemudian kita akan minta ampun dan sebagainya itu. Jadi ini adalah gambaran orang yang belum percaya, belum mengenal bahwa Dia itu Allah yang terang, gitu, saudara. Ya, jadi saudara kalau merasa masih tidak ada gentarnya kepada Allah, ya, dan kemudian melakukan dosa itu juga tidak ada gentarnya, saudara, ya kemungkinan saudara belum di dalam persekutuan dengan Dia. Saudara masih hidup di dalam kegelapan, dan kalau saudara hidup di dalam kegelapan, menurut firman Tuhan ini, nanti kita juga tidak akan bersekutu dengan Dia di sorga. Itu saudara. Ya, itu yang ini ya. Yang poin kedua. Yang poin ketiga, hidup di dalam persekutuan dengan Allah adalah hidup di dalam terang, gitu saudara ya. Ini dibolak-balik dan ini sederhana sekali saudara ya. Ya. Jadi ayat 7 mengatakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah dalam terang, ya, Yesus dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Gitu saudara ya. Itu poin yang terakhir, walaupun agak panjang dikit ya poin terakhir ini. Jadi saudara, kalau kita mau hidup bersekutu dengan Dia, kemudian mengalami kehidupan yang indah bersama dengan Dia, maka kenali Allah kita itu siapa. Allah itu kudus. Jangan hidup di dalam kegelapan dan hiduplah di dalam terang. Artinya hidup di dalam kekudusan, saudara ya. Kekudusan. Jadi saudara, dan hidup di dalam terang ini bukan hidup orang tertentu ya. Bukan gembala saja yang harus hidup terang ya. Kalau zaman itu pengajar itu saudara, pengajar palsu itu merasa hidupnya hebat ya. Jadi saudara, ini adalah hidup semua saja gitu ya. Orang percaya sejati, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan itu harus hidupnya di dalam terang, saudara. Ya. Jadi hidup di dalam persekutuan dengan Dia, gitu ya. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam terang, maka kita hidup di dalam persekutuan dengan para rasul, kemudian satu terhadap yang lain, dan ya dengan Allah itu sendiri. Ya. Atau dimulai dengan Allah, kemudian dengan para rasul, kemudian dengan satu dengan yang lain, itu ya, yang kita sudah bahas di awal tadi. Nah, saudara, berjalan di dalam terang ya, poin ketiga kan berjalan di dalam terang. Itu berarti apa, saudara ya? Karena Allah itu adalah terang, maka atau terang itu artinya kudus, berarti kita hidup kudus di hadapan Allah. Gitu, saudara. Ya. Kita hidup kudus di hadapan Allah. Berarti, saudara, kalau kita hidup di dalam terang, kita itu harus terbuka di depan Tuhan. Ya, nah, kali ini kita bisa artikan Tuhan itu akan melihat kita. Ya, Dia akan melihat kita, kedalaman hati kita. Ya, kedalaman hati kita. Ya, dan kita di dalam segala hal mencari kehendaknya. Ya, kalau Dia mengatakan ini kamu berdosa, ya kita harus bertobat, saudara. Ya, kalau Tuhan menggerakkan kita melakukan sesuatu, kita lakukan, saudara. Nah, itu berarti kita hidup di dalam terang, hidup kudus di hadapan Allah ya. Ya, walaupun tidak berarti kita tidak pernah berdosa, saudara ya. Sebagai orang percaya dikatakan di sini bahwa kita ini masih akan berdosa. Bahkan ketika dikatakan darah Kristus itu menyucikan, ya itu berarti kita masih berdosa, saudara. Ya, kalau tidak kita nggak perlu disucikan lagi, saudara ya. Gitu ya. Jadi kita ini masih hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam terang Allah yang melihat Allah lihat, dan kemudian kita menyelesaikan dosa itu dengan caranya, yaitu dengan minta pengampunan dan kemudian bertobat. Maka Allah akan mengampuni dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya. Nah itu saudara ya, berjalan dalam terang, hidup kudus di hadapan Allah. Jadi saudara, kita ini dalam masa hidup kita ini yang nggak panjang ini, kita mengejar untuk hidup kudus. Ya, penting sekali, saudara ya. Kalau tidak kita salah nanti, saudara ya. Ini ya. Kemudian poin kedua, berjalan dalam terang itu kita masih bisa berdosa, saudara. Itu sudah kita baca tadi. Bahkan dikatakan kalau kita mengaku tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Ya, kebenaran tidak ada di dalam Dia. Ya. Nah, dan di ayat 10 dikatakan jika kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Ya, firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saudara,
kita itu salahnya jadi double-double, saudara, kalau mengklaim tidak berdosa. Pertama adalah menipu diri sendiri, ya, menipu diri sendiri padahal berdosa, tidak berdosa. Wah, saudara, kan seringkali kita cari alasan, saudara, ya. Ya, misalnya mengurangi pajak beli rumah aja, saudara, ya. Kita bilang, oh semua orang lakukan itu, ya. Jadi nggak masalah gitu, ya. Jadi banyak kita melakukan hal-hal yang kemudian kita bilang, ya kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak bisa hidup di Indonesia ini. Memang sulit soal di Indonesia ini. Ya. Banyak yang menyulitkan, saudara, ya. Tapi sebagai terang, wah, mau tidak mau kita harus tunjukkan jati diri kita, saudara, ya. Iya, dan jadi memang kadang-kadang kepikir, wah di Indonesia ini, orang Indonesia ini nggak banyak yang masuk surga, ya. Karena begitu sulit hidup di dalam terang, saudara, ya. Ya itu, ya. Tapi saudara, mari kita melihat betapa apa yang akan kita nikmati nanti jauh lebih berharga daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia, saudara. Sehingga kita mau hidup di dalam terang itu. Nah, saudara, kalau kita tidak hidup di dalam terang dan kemudian masih merasa aman-aman saja, maka kita menipu diri sendiri. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka tidak bisa terelakkan apa yang Tuhan putuskan, ya. Nah, saudara, tapi juga dikatakan di situ kalau kita itu merasa hidup benar, sementara kita itu hidup di dalam kegelapan, itu dikatakan kita itu menjadikan Allah itu penipu, ya kan? Pendusta, ya. Kenapa? Karena Allah tahu setiap manusia ini berdosa. Ada ayatnya yang mengatakan tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Jadi pengajar Gnostik waktu itu merasa benar, saudara, ya. Saya rasa ada aja pendeta zaman sekarang yang merasa dirinya benar, saudara. Ya, pengajarannya paling benar, ya. Dia orang yang benar, sudah nggak dosa lagi gitu, saudara, ya. Tapi saudara, Allah mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, ya. Ada lagi ayat mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu, saudara. Jadi di dunia ini kita masih hidup di dalam dosa itu, sehingga dia siapkan jalan, ya, untuk menyelesaikan dosa itu. Dan itu ketika saudara menerima dia, maka itu ada sistem, ya, ada skema, ya, supaya kita ini terus-menerus dibersihkan, ya, dibersihkan dari dosa itu, yaitu melalui karya salib tadi, ya. Itu kalau kita tidak dibersihkan terus-menerus oleh darah Kristus itu, ya, maka kita tidak bisa diterima, saudara, di surga, saudara. Karena di dalam surga itu kudus, ya, itu Allah di sana terang, tidak ada kegelapan bisa masuk ke sana, saudara. Ya, jadi Tuhan juga harus membuat cara, sistem proses, ya, supaya kita ini ketemu Dia sempurna. Yaitu apa? Dengan kita hidup di dalam terang, ya. Walaupun masih ada dosa, diam-diam dia bersihkan, saudara, ya. Sampai ketemu Tuhan, bersih ini, gitu. Nah, ini bersih ini, ya. Walaupun ada dosa, Tuhan ampuni, saudara, ya. Karena kita mengaku, ya. Dan kemudian yang tidak disadari, ya Tuhan, ya kita doanya harus mengatakan ampuni segala dosa dan kelemahan saya, gitu, saya. Jadi Tuhan juga mengampuni segala dosa kita. Itu berjalan di dalam terang, ya, poin yang kedua, saudara, ya. Jadi kita masih hidup di dalam dosa. Nah, saudara, poin ketiga, berjalan dalam terang adalah mengakui dosa kita dan menerima pengampunan dan pembersihan Allah, gitu, saudara. Jadi saudara, itu, saudara, ya. Jadi dikatakan jika kita mengurus dosa kita, Dia setia adil, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita itu tidak mengingkari dosa kita. Jangan mengingkari, saudara. Oh, saya enggak, ya. Cari alasan, ya. Kemudian tidak mau ngaku, ya. Cari alasan, cari pembenaran. Nah, itu bukan orang percaya hidup dalam terang, ya. Hidup dalam terang ngaku saja, saudara, ya. Ya, saya berdosa, saya salah, saya lalai.
Ya. Mengaku mengaku kepada Tuhan, ya. Ya Tuhan, saya sudah salah. Saya tadi berbohong, ya. Saya telat datang, saya bilang ngajak, padahal bukan ngajak. Gitu ya. Saya bohong. Ya, minta ampun saja, saudara. Jangan bilang, oh Tuhan, kalau saya tidak bilang macet, ya nanti saya tidak dijadikan pelayan lagi, misalnya begitu. Jadi kan lebih baik saya melayani Tuhan, ya, bohong dikit. Jadi saudara, itu bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati, ya, Tuhan saya salah. Tadi harusnya saya terus terang aja bahwa saya bangunnya telat, ya, sehingga saya pelayanan telat. Gitu saudara. Ya, Tuhan mengampuni saudara. Tapi kalau saudara cari-cari alasan, saudara hidup dalam gelap, ya, saudara tidak diampuni. Ya. Jadi kita mengaku ini kepada Allah, karena kepada Allah maka mengaku itu harus sepenuh hati, saudara. Ya, harus sepenuh hati, tidak tanggung-tanggung, ya. Tuhan, saya salah dikit lah, karena ya saya kan dalam rangka supaya bisa melayani. Ya. Saudara mengaku sepenuh hati, ya, kalau salah ya salah, ya. Gitu saudara, ya. Dan saudara ketika mengaku salah itu saudara bukan dengan saudara, bukan dengan senang-senang saudara, ya, atau dengan gampangan, ya. Tapi dengan berduka. Karena apa? Karena sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Saudara kalau lihat anak saudara minta ampun, minta maaf kepada saudara, tapi ketawa-ketawa bagaimana? Ya, pasti, nah, ini nggak serius ini, gitu. Jadi saudara, kita harus datang kepada dia, minta ampun itu dengan sepenuh hati dan menunjukkan kedukaan karena apa yang kita buat. Ya. Saudara, kita ini seumur hidup belajar apa? Antara lain saudara memiliki perasaan yang tepat pada waktunya. Ya. Kalau berdosa jangan ketawa-ketawa saudara, ya. Ya, jangan enteng-enteng, tapi berduka. Ya. Kalau ada orang lain yang sukses saudara, ya, ini emosi yang sehat itu adalah kita ikut bersuka cita saudara. Jangan orang lain berhasil kita menderita, ya. Kita sedih, wah dia kok bisa beli mobil baru atau motor baru, ya. Saya kok susah gitu. Saudara, kalau ada orang yang berhasil kita suka cita saudara, ya. Di keluarga juga begitu saudara, ya. Kan ada orang tua anaknya nilainya berapa, 7, papa dulu 8 gitu. Loh, kenapa enggak sukacita anaknya bagus, ya? Tapi malah merasa bersaing saudara. Itu emosi yang salah saudara, ya. Emosi yang benar adalah kalau orang lain diberkati kita bersukacita saudara. Jadi karena itu saudara kalau mengaku dosa dengan duka cita. Karena apa? Karena melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dan ketika mengaku, maka kita juga komit tidak melakukan lagi, gitu saudara. Jadi jangan tidak ada komitmen saudara. Komitmen saya tidak akan lakukan. Ya, nanti kita bisa berdosa, tetapi tidak dengan sengaja hidup di dalam dosa itu. Itulah hidup di dalam persekutuan dengan Allah, ya. Itu saudara, ya. Jadi dan saudara, kalau kita mengaku maka ada 2 janji yang luar biasa saudara, ya. Satu, Allah mengampuni kita dari segala dosa kita. Jadi saudara, dia membebaskan kita dari utang itu. Harusnya dihukum tapi tidak usah, gitu saudara. Itu kan luar biasa saudara, ya. Kita dibebaskan dari hukuman kalau mengaku, ya. Dan dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita, ya, dari segala noda dosa kita. Berarti dia menjadikan kita ini kudus seperti Kristus itu sendiri, ya, di hadapan dia ketika kita mengaku dosa. Saudara, bukankah itu luar biasa saudara, ya? Ya kan? Kita nggak bisa saudara untuk hebat begitu sampai bebas dosa, tidak bisa saudara. Kita masih akan berdosa, tapi Tuhan memberi jalan, yaitu kita minta ampun dan kita bertobat, kita tidak lakukan lagi, maka kita akan dilihat kudus oleh Dia, saudara, ya. Dan saudara, kalau kita diampuni saudara, ya, kalau kita diampuni oleh Tuhan, maka kita itu
untuk ketemu Tuhan sewaktu-waktu itu tidak takut, saudara. Karena sudah diampuni, ya. Tidak segan lagi ketemu Tuhan gitu. Jadi kalau dipanggil Tuhan, ya santai aja, saudara. Kita sudah diampuni. Tapi kalau belum diampuni, bagaimana kalau dipanggil Tuhan? Wah, bagaimana persoalan saya nanti di sana, di seberang sana? Wah, gawat, saudara, ya. Karena belum diampuni. Tapi kalau sudah diampuni, saudara panggil hari ini, besok, ya santai aja, saudara. Karena sudah diampuni, sudah dibebaskan dari akibat dosa itu, hukuman dosa itu. Dan juga kita dibersihkan, saudara, ya. Jadi kita ini sudah dibersihkan, ya. Jadi kalau kita sudah bersih, ini kan mau dekat dengan orang lain nggak sulit, saudara, ya. Kita mau dekat dengan Tuhan tidak masalah, tidak beban gitu. Saya hari ini nggak ke gereja, saya masih berdosa, ya kan? Merasa ada beban, saudara, ya. Ya, tapi kalau saudara minta ampun, saudara dibersihkan, maka ke gereja tidak ada hambatan gitu, saudara. Nanti ketemu Tuhan juga dekat dengan Tuhan, nggak ada hambatan, saudara, ya. Tuhan akan duduk di satu tempat, kita datang nggak ada hambatan, karena kita sudah bersih, gitu ya. Bajunya udah putih seperti saudara hari ini, ya. Sehingga saudara datang kepada orang yang saudara hormati tidak segan, ya. Tapi kalau saudara bajunya kotor, bau, ya kan, saudara segan mau datang, ya. Saya asem bau saya ini, jadi mau dekat-dekat gembala, nanti dia tutup hidung, ya gitu. Tapi saudara sudah bersih, ya, wangi gitu, ya. Jadi datang ke orang tidak segan lagi. Itu, saudara, ya, betapa betul indahnya hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan itu, ya. Kita tidak takut lagi gitu, ya, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ini. Kita juga bisa hidup dekat dengan Tuhan, ya. Soalnya poin berikut lagi adalah berjalan dalam terang, menghasilkan persekutuan dengan Allah dan umatnya, ya. Dikatakan di ayat 3 itu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dengan para rasul, ya. Dan persekutuan kami adalah dengan Bapa, Anaknya, yaitu Yesus Kristus, ya. Kemudian ayat 7 itu adalah dikatakan persekutuan seorang dengan yang lain, ya, gitu. Ya, jadi kita ini ketika hidup di dalam terang, itu berarti kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, tapi juga dengan sesama, ya. Jadi saudara, kita ini itu tadi, ya, saya sudah mengatakan di antara kita ini ada persekutuan yang dalam, saudara, ya. Jadi saudara, itu tadi, ya, jangan sampai ada di antara kita ini tidak akur gitu, ya. Konflik nggak diselesaikan, ya. Konflik boleh, ya. Ada masalah boleh, tapi harus diselesaikan, saudara, ya. Jadi karena saudara ini bersekutu, kalau saudara betul-betul bersekutu dengan Allah, saudara tidak bisa bilang saya mau dengan Allah, saya tidak mau dengan sesama, nggak bisa, saudara, ya, karena itu hukum yang sama, ya, bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, gitu, saudara. Jadi saudara, jangan sampai di antara kita ini ada yang tidak akur, ya. Ada yang bermusuhan, ada yang tidak mau saling menyapa. Wah, gawat, saudara, ya. Berarti saudara hidup di dalam kegelapan, ya. Hidup di dalam kegelapan dan kebenaran tidak ada di dalam kamu, berarti kamu belum menjadi bagian daripada kerajaan, ya. Karena kamu tidak ada kebenaran, gitu, saudara. Itu firman Tuhan mengatakan begitu, ya. Itu, saudara. Jadi saudara, kita bagaimana dengan orang yang belum percaya, tetangga sana? Saudara, kita tidak bisa bersekutu dengan mereka, saudara, ya. Karena bersekutu itu memerlukan persamaan, ya. Bersekutu itu bukan berteman, ya. Berteman itu ya saya berteman dengan dia, bisa, ya. Dia orangnya nggak benar pun saya masih bisa berteman. Seperti Yesus, dia berteman, ya, bersahabat dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai, dengan penjahat, ya, dengan siapa saja dia bersahabat, saudara, ya. Dengan anak-anak, ya, pokoknya dia bersahabat dengan siapa. Tapi bersekutu itu lain, saudara, ya. Bersekutu itu adalah di dalam Tuhan, gitu, saudara, ya. Jadi itu. Nah, jadi saudara, kita harus, karena itu saudara, memang kita harus punya sikap yang berbeda antara orang yang sudah percaya maupun yang belum. Dengan orang percaya kita harus sangat menghargai. Ini akan teman kita di sorga, gitu, ya. Jadi jangan sampai saudara, kita terhadap teman-teman sendiri ini pelit di sini, di sorga ketemu, ingat lagi, saudara, ya kamu dulu kok pelit sekali sih, gitu.
Ya. Kalau dimintain cabai satu aja nggak dikasih. Ya. Wah saudara, karena di sana terang sekali saudara ya. Hal-hal yang begini ini akan memalukan saudara. Ya, ya kalau di sini guyonan ya, cabai gitu aja ya. Tapi di sana itu akan memalukan. Karena apa? Karena di situ itu terang gitu saudara ya. Nah, jadi kita harus latih diri kita di sini ini hidup di dalam persekutuan itu saudara. Ya, supaya nanti di surga saudara move on. Tidak ingat nggak dikasih cabai atau utang nggak dibayar ya. Utang ditagih ya, padahal sudah saya nggak punya uang ya. Kalau sudah nggak bisa ini ya kasih aja lah saudara ya gitu ya. Jadi saudara di sini ini kita latih ya hidup di dalam terang. Karena nanti di surga itu terang sekali gitu ya. Ya, ingatan masa lalu yang ini saya rasa akan membuat kita nggak nyaman gitu saudara. Jadi mari kita hidup seperti itu. Jadi demikian saudara firman Tuhan hari ini saudara ya. Jadi sebagai penutup nanti saudara baca lagi ya. Sebenarnya saya rasa bacaan ini sesuatu yang kita sudah paham mungkin saudara ya. Tetapi kita diingatkan hari ini betapa ini adalah sesuatu yang serius gitu ya, penting kita perhatikan karena ini diingatkan oleh Rasul ya, yang juga disampaikan oleh Yesus sendiri gitu ya. Betapa kita itu jangan sampai tertipu ya. Dia itu ingin kita hidup di dalam persekutuan dengan Dia, tetapi berarti kita harus sadar bahwa yang mau bersekutu dengan kita itu bukan manusia biasa ya. Dia itu adalah terang. Dia itu adalah kudus. Karena itu kita tidak boleh hidup di dalam kegelapan, ya, tapi hidup di dalam terang. Dan di dalam hidup yang terang, kita masih bisa berdosa. Ya, kita tidak harus jadi orang hebat. Ya, kita masih akan hidup berdosa. Tetapi kita mengaku, ada jalannya saudara, mengaku bertobat, maka kita akan diampuni dan dibersihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita itu tidak takut lagi ketemu Tuhan, kita takut lagi, tidak segan lagi mendekat kepada Tuhan. Kalau berdoa itu plong, ya, Tuhan akan dengar. Karena apa? Karena sudah dibersihkan, ya, sudah dibersihkan. Ya. Jadi itu saudara ya, dan sehingga saudara benarlah judul kita itu bahwa betapa kalau kita hidup di dalam terang itu, berarti di dalam persekutuan dengan Dia itu, maka itulah hidup yang paling indah. Karena berarti kita hidup bersama dengan Dia, ya. Bersama Allah yang menciptakan kita itu, ya. Yang adalah berkat terbesar dan sumber berkat-berkat yang lain, saudara ya. Jadi sungguh ini hidup yang luar biasa, ya. Jadi saudara, kalau saudara belum memiliki persekutuan dengan Allah, mari kita memulai, ya. Memulai menerima Dia, ya, meminta ampun, ya. Meminta Dia hidup di dalam hidup kita, ya, dan kemudian hidup bersama dengan Dia. Kalau kita sudah mengenal Dia, saudara ya, kita sudah hidup di dalam bersama dengan Dia, ya, kita hidup terus di dalam firman-Nya ini, saudara ya. Kita belajar semakin mengenal Dia, ya, supaya kita juga semakin tahu apa kehendaknya itu, ya. Dan ketika kita tidak mau kehendaknya, ya kita minta ampun, saudara ya. Dan Dia akan membersihkan kita, mengampuni dan membersihkan kita, ya. Itu saudara renungan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa ya. Mari kita berdoa.